Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ismiati Marfuah, Guru Bahasa Indonesia MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar. Pada pagi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi, yaitu teks deskripsi yang kemarin kita sudah membahasnya. Yang dimaksud dengan teks deskripsi kemarin adalah sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Perhatikan videonya. Oke, jenis-jenis teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deskripsi subjektif, ya, paragraf deskripsi subjektif. Nah, ini paragraf deskripsi subjektif adalah suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh si penulis teks. Jadi paragraf deskripsi subjektif berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Yaitu yang pertama. Jenis teks deskripsi yang kedua adalah paragraf deskripsi objektif. Ya, paragraf deskripsi objektif yaitu di dalam teks paragraf objektif ini digambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa direkayasa atau penambahan opini dari penulis itu sendiri. Jadi paragraf deskripsi objektif ini berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Oke, sekarang jenis teks deskripsi yang ketiga, ya, yaitu paragraf deskripsi spatial, ya, yaitu di dalam teks paragraf spatial ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, serta lainnya. Jadi paragraf deskripsi spatial berdasarkan benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Oke, berikutnya untuk contohnya agar lebih mudah dalam memahaminya. Oke, contoh yang pertama adalah paragraf deskripsi subjektif. Ya, tadi ya opini penulis tadi. Perhatikan contoh teksnya. Ya, bagi sebagian mahasiswa di kampusku, perpustakaan adalah tempat yang membosankan di kampus. Bagiku, perpustakaan justru adalah tempat yang paling menyenangkan di kampus. Perpustakaan di kampusku ada di lantai 3 di gedung perkuliahan. Ada beberapa rak bertingkat 4 yang berisi sekitar 100 buah buku. Ruangan ini dilengkapi dengan AC, meja dan kursi, serta beberapa unit komputer yang diperuntukkan untuk para mahasiswa yang hendak mengetik. Sinyal WiFi gratis pun juga ada di sini. Alasan mengapa tempat ini adalah tempat menyenangkan bagiku adalah karena di sini tidak akan ada mahasiswa yang iseng melempar kertas, mengobrol dengan intonasi tinggi, ataupun menggoda mahasiswi sebagaimana yang sering terjadi di kelas, student center, dan kafetaria. Jadi paragraf ini merupakan paragraf deskripsi subjektif karena berupa pendapat dari penulis. Pendapat tentang apa? Penulis berpendapat bahwa perpustakaan menurut dia bahwa perpustakaan itu merupakan tempat yang paling menyenangkan, ya. Ini dengan alasan mengapa tempat ini adalah tempat yang menyenangkan karena tidak ada mahasiswa yang iseng melempar kertas dan lain sebagainya. Kemudian menurut dia, ya, bahwa sebagian mahasiswa, ya, di kampusnya itu adalah perpustakaan itu merupakan tempat yang membosankan, ya, bagi mereka. Itu jadi
di sini ada pendapat dari penulis. Nah, inilah yang dinamakan paragraf deskripsi subjektif karena berisi opini atau pendapat. Oke, paham ya? Sekarang contoh yang kedua, ya, paragraf deskripsi objektif. Objektif, ya, objek yang digambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa. Oke. Ini ya paragraf deskripsi objektif, ya, tanpa direkayasa, ya. Perhatikan, gaplek merupakan bahan dasar dari makanan nasi tiwul. Bahan dasar ini terbuat dari singkong yang dicuci bersih dan dikupas kulitnya, lalu dijemur hingga kering dan ditumbuk hingga halus. Gaplek yang sudah jadi mempunyai warna kecoklatan dan teksturnya lembut saat diraba. Rasa dari bahan makanan ini adalah manis. Nah, ini apa adanya, ya, tidak dibuat-buat, ya. Memang gaplek itu berasal dari singkong, ya. Itu ya, paham ya? Jadi ini bukan pendapat penulis, tapi ini apa adanya. Paham? Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah paragraf deskripsi spasial, ya. Objek yang digambarkan hanya berupa benda, tempat, ruang serta lainnya. Oke, ini contoh ruang kelas kami. Ya, ini tempat ya. Ruang kelas kami ada di pojok kiri bangunan kelas. Ukurannya kurang lebih 5 x 7 meter persegi. Warna putih mendominasi tiap sudut ruang kelas. Ada sekitar 20 meja dan 40 kursi yang berjajar di ruang kelas kami. Papan tulis yang digunakan di kelas ini masih berupa papan tulis kapur. Tak lupa, meja guru yang diselimuti taplak berwarna merah juga terdapat di ruang ini. Sirkulasi ruangan ini cukup baik karena terdapat cukup banyak ventilasi serta jendela yang bisa dibuka, sehingga udara segar di luar kelas pun bisa terhirup oleh siswa-siswi dan para guru yang mengajar di kelas ini. Jadi yang dideskripsikan atau yang digambarkan di sini adalah ruang kelas. Jadi tidak dibuat-buat, bukan merupakan sebuah opini, tapi ini kenyataan. Ini ya, jadi bukan merupakan sebuah opini, menjelaskan apa yang ada di ruang kelas. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.